Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Hari ini saya coba mau jawab beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang masuk ke komen atau ke inbox saya, baik di YouTube maupun di Instagram. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa langsung saya jawab ya. Moga-moga bisa membantu teman-teman dalam hal nantinya mencari kerja dengan baik dan juga membuat CV dan lain-lain ya. Pertanyaan yang pertama saya bacakan, Pak, bagaimana kalau misalkan informasi di CV dan yang ada pada saat penjelasan, maksudnya gimana nih? Penjelasan pada saat interview berbeda. Oke. Mungkin maksudnya adalah kalau misalkan di CV dituliskan misalkan bekerja di PT A dari tahun berapa sampai tahun berapa begitu ya. Namun begitu ketemu di proses interviewnya berbeda nih informasinya. Ya mungkin informasinya kalau saya tangkap di sini mungkin informasi berbeda tahun misalkan ya. Ini misalkan. Ya sebenarnya begini. Kalau misalkan kita dalam membuat CV harusnya lengkap ya, lengkap dan juga informasinya itu jangan sampai berbeda dengan apa yang kita tuliskan maupun yang akan kita ucapkan pada saat interview. Karena apa? Itu adalah ada kendala integrity biasanya. Maksudnya kok berbeda nih informasi yang didapatkan di CV tertulis sekian. Ternyata begitu ditanyakan berbeda. Sama halnya dengan apabila teman-teman tidak menuliskan di CV tapi diucapkan pada saat interview. Begitu ditanyakan ulang oleh si interviewernya atau HRD atau rekruternya, kemudian jawabannya jadi, oh iya saya lupa. Itu kan jadi aneh ya. Maksudnya si rekruter juga nanya, kok jadi aneh nih, kenapa jadi lupa, bukannya itu ada di CV harusnya dan telah diingat, kenapa jadi lupa dituliskan. Nah, hal seperti ini sepele mungkin, tapi akan menjadi ya batu sandungan buat teman-teman kalau misalkan tidak menuliskan secara rapi, teliti dan juga detail. Ya, itu harus hati-hati ya. Jadi pesan saya kalau memang mau dituliskan sesuai dengan apa yang memang kita inginkan sampaikan ke perusahaan. Kalau misalkan ada informasi bahwa kan biasanya ada nih, kalau misalnya tidak berkaitan dengan posisi yang kita tuju jangan dituliskan. Ya, ada benarnya. Jadi kalau misalkan memang mau nggak dituliskan boleh, tapi pada saat interview memang harus disampaikan karena mau nggak mau nanti akan ada jeda waktu yang kosong. Misalkan harusnya di tahun 2001 sampai 2005 ada pekerjaan di mana gitu, tapi teman-teman tidak tuliskan. Nah, itu kan juga harus dijelaskan pada saat interview, jangan sampai kosong. Ya. Selanjutnya, Pak, kalau misalkan sudah sampai tahap interview terakhir dengan direktur, itu apakah sudah pasti diterima? Oke. Diterima atau tidaknya sebenarnya tergantung dari hasil keputusan akhir ya, udah pastilah ya. Nanti setelah dari interview dengan mungkin tadi kasusnya adalah dengan direktur ya, dengan direktur akhir final interviewnya. Ya mungkin 99% sudah hampir nih, karena sudah sampai tahap akhir kan. Biasanya ada direktur siapa lagi harusnya gitu ya. Kalau misalkan nanti dengan direktur sudah oke, biasanya kesananya akan pasti diterima. Tapi bisa saja dari direktur akan mengucapkan bahwa ya belum tentu. Beliau akan info bahwa belum tentu orang ini cocok nih. Jadi cari yang lain misalkan begitu ke rekruternya. Kan direktur ini ingin memastikan bahwa sebenarnya nih orang cocok nggak ya di perusahaan saya, misalkan begitu ya. Karena mungkin direktur ini yang punya perusahaannya, jadi dia akan melihat culture-nya cocok nggak dengan orang ini, sehingga keputusan ada di tangan beliau. Nah, bagi teman-teman yang sudah sampai ke tahap direktur, ya sebenarnya boleh dikatakan 99% itu sudah hampir diterima. Tapi ingat, masih ada 0,1%-nya lagi yang memang mungkin harus diperhatikan lagi. Pertama, kecocokannya dengan direkturnya, kecocokan dengan perusahaannya, dan mungkin nanti dengan offeringnya. Itu kan juga harus dipastikan. Walaupun sebenarnya masuk ke ranah direktur juga sebenarnya sudah ada kepastian bahwa angka yang kita minta atau angka salary yang memang akan diberikan itu sesuai dengan ekspektasi dari si kandidatnya. Nah, selalu seperti itu ya. Jadi jangan putus asa dulu. Bukan berarti nanti wah nggak gagal nih, belum. Dan juga jangan terlalu bergembira atau euforian berlebih. Nanti begitu sampai di direktur udah yakin akan diterima, jadi santai atau gimana cara menjawabnya. Enggak. Tetap formal, tetap sampaikan apa adanya, dan juga tetap profesional. Karena nanti dari direktur inilah yang akan memutuskan. Gitu ya teman-teman. Tetap semangat nih. Jangan sampai nanti justru begitu ketemu,
belum tentu terima nih, jadi nggak semangat. Oke. Pertanyaan ketiga, ini dari sebentar ya, saya cek. Bagaimana cara melakukan negosiasi? Oh, oke. Ini biasanya fase-fase terakhir nih dari teman-teman yang biasanya sudah sampai ke tahap final interview. Nah, negosiasi itu boleh teman-teman sebenarnya ya, boleh. Teman-teman nggak usah khawatir, diperbolehkan, dan biasanya perusahaan pun sudah punya range-nya yang akan diberikan. Misalkan di angka sekian teman-teman diberikan, teman-teman tidak tertarik, ya nggak apa-apa, sampaikan bahwa ternyata saya cocoknya di angka sekian, misalkan begitu. Karena memang itu ada tahap-tahapannya dan ada hitung-hitungannya. Sampaikan aja apa adanya, dan misalkan kalau ada keberatannya di mana. Kalau misalkan memang cocok dengan yang kita inginkan, ya sudah, langsung terima, tanda tangan, dan sampaikan bahwa kita terima. Gitu. Karena negosiasi itu bukan berarti kita harus menerima apa adanya, belum tentu. Karena tidak semua perusahaan akan terlalu saklek. Biasanya perusahaan juga memberikan ruang negosiasi dan memberikan waktu kita untuk berpikir, dan itu harus diperhatikan. Dan lumayan kan, kalau teman-teman bisa mendapatkan yang lebih dari yang kita harapkan. Ternyata perusahaan dapat lebih nih. Nah, masa kita bilang diberikan lebih, enggak Pak, saya cuma sekian aja yang saya minta, ya kan, nggak, aneh juga. Jarang-jarang saya nemuin seperti itu gitu. Dan tapi ada juga yang saya temui, wah, saya berpikir dulu nih Pak, karena saya harus ada hitung-hitungan yang lain nih. Nggak apa-apa, sampaikan aja, beri waktu untuk berpikir, dan kalau memang perlu untuk konfirmasi lebih lanjut, ya kita ajak komunikasi. Nah, itu diperbolehkan sebenarnya ya. Baik. Pertanyaan yang keempat datang dari ini dari Bu Hana, Bekasi ya. Halo Bu Hana, hanya Bu Hana nih yang memberikan nama, yang lainnya anonim semua, nggak ada namanya gitu ya. Bu Hana menanyakan bahwa bagaimana kalau misalkan kita ingin menanyakan hasil proses seleksi yang terakhir kita lakukan, lanjut atau tidak lanjut, boleh nggak sih Pak? Oke. Nah, ini banyak nih sebenarnya yang menanyakan hal itu. Sebenarnya boleh. Teman-teman menanyakan hasilnya kepada perusahaan, itu boleh menanyakan, karena itu hak teman-teman kok. Teman-teman punya hak ditelepon dan juga diundang untuk interview, dan juga punya hak untuk menanyakan hasilnya sebenarnya. Walaupun kadang-kadang beberapa dari teman-teman ini kalau tahu ya, rekruter tuh kadang-kadang memberikan disclaimer di awal bahwa nanti kita akan kabarkan 2 minggu atau seminggu setelah ini, apabila berjodoh akan kita kabarkan. Apabila tidak ada kabar baik, berarti kita belum ada kabar baik, berarti kita belum berjodoh dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu setelah hari itu. Nah, teman-teman, ya itu juga harus teman-teman perhatikan. 2 minggu setelah teman-teman proses terakhir dan ternyata sudah sempat disampaikan oleh HRD, kalau memang setelah dari 2 minggu tidak berjodoh, ya sudah, berarti teman-teman terima. Berarti teman-teman belum berjodoh dengan perusahaan itu. Berarti belum masuk nih kualifikasi teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan belum 2 minggu nih, misalkan di hari ke-13 teman-teman ingin menanyakan, ya boleh. Kalau misalkan ada teman-teman punya nih nomor telepon HRD, silakan telepon saja dan tanyakan dengan secara baik. Mau menanyakan, Pak, Bu, bagaimana dengan hasil proses tes yang terakhir? Apakah saya dilanjutkan prosesnya? Apakah saya diterima atau tidak? Nah, itu boleh. Dan biasanya perusahaan pun akan menjawab dengan cukup baik, bahwa misalkan ternyata belum cocok nih, atau misalkan kami masih proses yang lainnya, tunggu kabar dari kami ya. Itu kan juga jadi ada ruang lagi kan untuk teman-teman menunggu. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman memang sedang menunggu di perusahaan yang lain gitu ya, ada juga kan teman-teman di proses dua tempat, satu di tempat sini, satu di tempat yang lain. Nah, itu juga teman-teman ya memang harus mendapatkan jawaban segera, dan itu biasanya ya harus siap hasilnya. Apapun yang diberikan oleh perusahaan yang kita tanyakan, teman-teman harus siap. Misalkan ternyata tidak berjodoh, tidak cocok, ya teman-teman harus terima, dan harus dengan hati terbuka bahwa itu memang suatu proses. Karena belum tentu kalau teman-teman nanti dipaksakan untuk masuk ternyata nggak berjodoh dan tidak enjoy, kan teman-teman juga jadi ngerasa nggak enak ya bekerja tapi tidak sesuai dengan passion atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Coba dipahami ya Bu Hana ya. Jadi memang harus dipahami bahwa semua perusahaan biasanya tidak sempat untuk memberikan jawaban satu persatu, apalagi kalau misalkan kandidat terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak kan repot juga kita memberikan satu persatu jawaban. Nah, biasanya tools yang membantu kita itu adalah applicant tracking system. Biasanya kalau misalkan di situ sudah dikatakan tidak oke dan jangka waktu tertentu, atau memang kita
istilahnya apa ya, not recommended, biasanya si sistem itu akan memberikan jawaban langsung melalui email ke teman-teman dan menjawabnya dengan jawaban bahwa terima kasih sudah mau diproses di tempat kita, tapi ternyata hasil akhirnya menyatakan bahwa teman-teman belum cocok atau belum sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan, sehingga nanti mungkin di next kesempatan teman-teman bisa kita undang kembali untuk tahap yang lainnya atau proses di posisi yang lainnya. Itu sangat membantu teman-teman. Tapi kalau belum punya ATS atau application tracking system tadi kan berarti kita satu-satu nelpon tuh, nah itu bisa nggak sempat. Biasanya memang cara yang tercepat kita pakai adalah kita sampaikan di awal pada saat interview bahwa 1 minggu atau 2 minggu belum ada jawaban, berarti belum ada kelanjutan ya Pak atau Bu gitu. Nah itu yang biasanya common sekali dilakukan. Nah teman-teman harus pahami itu. Ya moga-moga cukup paham ya, karena beban buat kita. Kalau memang kita tidak memberikan jawaban juga sebenarnya beban. Karena kan itu namanya juga nasib orang ya. Kalau nggak ada jawaban, tentu kan teman-teman juga menunggu, gitu. Baik, pertanyaan terakhir yang bisa dijawab di hari ini, pertanyaan datang dari Pak Eka. Oke, apa nih Pak Eka pertanyaannya? Selamat siang. Oh, ya selamat siang Pak. Saya ingin bertanya, saat ini saya masih aktif bekerja di perusahaan saya saat ini. Dan yang ingin saya tanyakan, pada saat perusahaan yang saya lamar menanyakan tentang siapa yang bisa saya mintakan rekomendasi atas diri saya yang bisa saya sampaikan ke perusahaan yang sedang saya lamar. Oke, Pak Eka. Oh ya, terima kasih juga Pak Eka. Jadi gini, mungkin maksud Pak Eka adalah pada saat beliau apply ke perusahaan yang sedang dilamar saat ini, ternyata perusahaan ini menanyakan boleh nggak minta rekomendasi atau reference check lah ya ke perusahaan sebelumnya. Nah, sebenarnya sih mudah teman-teman kalau misalkan mau menjawab pertanyaan dari Pak Eka tadi. Kalau teman-teman pernah punya pengalaman kerja di 2 perusahaan sebelumnya, mungkin ini perusahaan yang kedua gitu ya. Nah, teman berikan aja nama-nama atau atasan atau rekan kerja yang bisa memberikan referensi terhadap teman-teman atau rekomendasi terhadap teman-teman di perusahaan yang pertama, yang nomor 1, bukan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang mungkin teman-teman malah justru akan ditanya, loh, wah berarti dia ngelamar nih ke perusahaan baru, belum resign tapi sudah berani-berani yang ngelamar, kan juga itu jadi presiden buruk ya, jadi nanti malah jadi tanda tanya di perusahaannya. Nah berarti yang pertama adalah teman-teman cukup memberikan nama atasan atau nama rekan-rekan kerja yang mungkin bisa memberikan rekomendasi dari perusahaan yang pertama, bukan yang kedua yang sekarang, misalkan begitu. Nah pertanyaan kedua, kalau misalkan ternyata baru 1 nih pengalaman kerja sebelumnya, nah ini perusahaan kedua yang mau teman-teman masuki, ya mau nggak mau teman-teman harus bertanya di luar itu. Siapa mungkin teman-teman punya komunitas atau punya lembaga organisasi di luar perusahaan yang sebelumnya atau perusahaan sekarang maksud saya, atau dari kampus teman-teman punya pengalaman organisasi kah atau di kampus. Nah mungkin tanya ke dosen menjadi rekomendasi teman-teman atau referensi dari rekan mahasiswa pada saat itu yang saat ini menjabat di perusahaan mana begitu ya, yang bisa memberikan masukan terhadap teman-teman. Nah caranya seperti itu Pak Eka. Jadi kalau misalkan memberikan nama atau yang bisa memberikan rekomendasi, ya usahakan yang secara objektif bisa memberikan tentang kinerja teman-teman atau Pak Eka pada saat bekerja. Jangan sampai, ya biasanya sih kadang-kadang ya yang saya tahu teman-teman memberikan nama yang mungkin pasti memberikan rekomendasi yang bagus-bagus gitu, sampai tidak memberikan yang ya misalnya yang negatifnya atau yang kurangnya di mana gitu. Ya nggak apa-apa juga, itu sah-sah aja. Cuman jangan salah, biasanya kami pun akan coba mencari celah sendiri untuk menanyakan tentang diri teman-teman. Biasanya saya misalkan gitu ya, saya juga akan coba melalui jalur HR misalkan, karena mungkin kita punya kenalan di HR situ, kita akan tanyakan. Ya biasanya mereka juga nggak akan nutup-nutupin. Kalau misalkan ada informasi yang ingin disampaikan, biasanya mereka akan sampaikan. Begitu, karena mereka pun siapa tahu nanti bertanya ke saya kembali di saat ternyata mantan karyawan di perusahaan saya bekerja melamar ke perusahaannya mereka, pasti mereka juga akan bertanya ke saya juga, sama HR kan, ya pasti juga akan sampaikan. Banyak kejadian yang saya lakukan maupun yang saya ditanya. Jadi kalau waktu saya dulu mencari karyawan, sempat ada 2 tahun jeda kosong, tidak bekerja, sehingga kosong ya di SCV-nya. Waktu saya tanyakan ke anaknya atau karyawannya atau kandidatnya ya pada saat itu, tidak mau jawab. Oke lah. Kemudian saya coba cari tahu sendiri dan saya telepon ke perusahaan sebelumnya. Dan ternyata dari perusahaan yang sebelum dia kosong itu memberitahukan bahwa, oh iya Pak, ternyata dia sempat kosong karena sakit. Nah, kenapa nggak disampaikan?
oh ternyata sakitnya yang bagi si karyawan yang kandidat ini ternyata memalukan. Pada saat itu ada sakit ya tidak bisa duduk ya, teman-teman tahu lah ya nama penyakitnya apa. Nah itu bagi dia memalukan, sehingga dia butuh waktu untuk rehat selama setahun lebih. Nah baru di tahun ketiga dia dapat pekerjaan karena udah cukup sehat. Nah itu kan juga mungkin kalau kita tidak ngecek sampai ke situ kan kita berpikir aneh-aneh ya. Apakah dia sempat ditahan atau sempat menjadi kriminal dan lain-lain gitu. Walaupun saya juga pernah kejadian mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ditahan juga, sempat ada kan ya seperti itu. Nah itulah usaha kita atau upaya-upaya kita untuk menanyakan track record teman-teman di perusahaan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya. Karena itu kan menjadi bahan pertimbangan kami dalam menerima teman-teman. Atau bahkan saya juga pernah ditanya oleh perusahaan yang mantan karyawan kami melamar ke perusahaan yang selanjutnya begitu ya, dari perusahaan tersebut menelpon saya langsung karena saya orang HR-nya pada saat itu, ditanya, "Pak kenal nggak dengan ini?" Nah kebetulan saya kenal, kemudian saya sampaikan apa adanya, kalau yang bagus saya sampaikan bagus, kalau memang ada kekurangan dari yang bersangkutan saya sampaikan. Tapi ya saya sampaikan juga bahwa yang bersangkutan juga pernah berusaha dan berupaya untuk meningkatkan supaya kemampuannya tidak hanya sebatas sampai di situ saja dan kekurangannya bisa berkembang lebih baik lagi di kemudian hari, dan itu objektif. Dan alhamdulillah setelah saya tahu berapa bulan kemudian ternyata yang bersangkutan diterima di perusahaan tersebut. Ya, yang bersangkutan nggak tahu bahwa yang perusahaan itu nelfon ke saya, tapi begitu saya tanya ternyata masuk. Ya alhamdulillah, berarti saya memberikan peluang nih buat teman-teman untuk mendapatkan karir yang lebih baik atas mantan karyawan yang sempat bekerja di perusahaan yang sama dengan saya. Nah, itu kan sebenarnya juga hal-hal yang positif ya teman-teman harus sampaikan, karena memang history atau track record sangat penting bagi teman-teman yang bekerja di dalam perusahaan. Karena setiap perusahaan pasti dipastikan tidak akan mau tuh menerima karyawan yang tidak baik punya track recordnya. Jadi hati-hati teman-teman dalam bekerja. Tetap bekerja dengan baik. Kalau memang tidak cocok atau tidak nyaman ya teman-teman lebih baik mundur dengan cara hormat, cara baik-baik. Jangan sampai membuat hal-hal yang tidak perlu di dalam perusahaan, karena yang menjadi rugi teman-teman sendiri nantinya ke depannya. Itu ya teman-teman ya. Saya hanya bisa menjawab 5 pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke dalam inbox, dan mungkin nanti di video saya selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan 5 lagi dari teman-teman yang masuk ke inbox atau komen-komen di channel YouTube maupun Instagram saya. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel saya dan beri komen. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya akan sangat senang sekali membantu, dan tentu dengan apa yang saya miliki ya, pengetahuan saya miliki. Bisa benar bisa salah, silakan teman-teman sikapi dengan secara objektif sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Teman-teman masih bisa meng-cross-check jawaban saya ke ahli-ahli yang lainnya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kita akan sama-sama belajar lagi di video-video saya berikutnya. Semoga cukup bermanfaat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman.